Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia bersama saya Ismail Jakaria, dan kali ini kita akan review singkat MacBook Pro 2012 ya. Jadi ini adalah MacBook Pro 2012, mid 2012 ya. Ini spesifikasinya latest OS-nya atau macOS terakhir yang didapat oleh device ini adalah Catalina ya. Di situ nggak ada lagi. Terus ini biasanya bawaannya nih hadir dengan 2,5 GHz dual core Intel Core i5 yang paling dasar ya, yang paling basic. Lalu dia punya 4 GB RAM dan biasanya storage-nya itu HDD 500 GB. Tapi ini udah di upgrade ya, ini udah saya upgrade menjadi SSD ya, jadi biar kerja atau kinerjanya tuh jauh lebih ngebut. Demikian teman-teman. Nah, jadi kenapa sampai hari ini MacBook Pro 13 mid 2012 ini sangat populer atau masih banyak yang pakai adalah karena ini salah satu MacBook dari Apple yang kita bisa upgrade memorinya sampai 16 GB RAM ya. Jadi RAM-nya bisa di-upgrade hingga 16 GB dan storage-nya juga bisa di-upgrade, diganti ke SSD biar lebih cepat hingga 1 tera. Ada yang udah 1 tera, coba saya sih belum sempat, ini baru sampai 256 aja udah sebenarnya udah cukup banget gitu. Jadi itu dua alasan kenapa device ini masih sangat laris manis, dan tentu dengan keunggulan tersebut dimana kita bisa upgrade RAM dan juga SSD, kita bisa pakai untuk kebutuhan editing sampai saat ini. Memang sih dukungan softwarenya udah nggak banyak, kayak misalnya kayak aplikasi-aplikasi misalnya seperti Final Cut ini, jadi cuman bisa sampai 10.5.3, padahal sebenarnya versi terbarunya udah beberapa ya. Lalu juga kita nggak bisa nginstal iMovie versi terbaru, tapi beberapa aplikasi lain kayak misalnya Premiere itu udah bisa dijalanin ya. Adobe Photoshop ini saya pakai yang 2020. Lalu untuk kebutuhan Office kayak Microsoft Word ini masih jalan ya. Terus apa lagi ya, dan aplikasi-aplikasi lain tentunya kayak Filmora 12 ini masih bisa jalan. Terus CapCut tentu karena baru ya, jadi bisa jalan di sini ya. So far sih sebenarnya meskipun memang udah nggak dapat updatean OS terbaru ya, macOS terbaru, tapi so far untuk kebutuhan editing digital kayak gitu teman-teman, ini tuh masih bisa diandalkan ya. Dan memang termasuk ya, bagi saya sih ini cukup cepat ya. Misalnya kakak ngedit ini, nah, ini proses apa istilahnya, renderingnya juga terbilang cukup cepat ya. Untuk file di atas ini tuh berapa kapasitasnya, jadi cukup ya, nggak terlalu secepat M1 ataupun M2, tapi ini udah bagus lah teman-teman ya, untuk sekedar kayak misalnya kita mau import movie untuk editing misalnya di Final Cut, ini cukup. Yang lain sih sebenarnya nggak terlalu wow ya, kayak speaker ini kan udah jadul. Ini juga speaker yang aku pakai juga udah aku tempelin pakai lem ya, ditutupin pakai lem bagian sobeknya. Tapi udah ya lumayan lah untuk sebuah barang yang memang udah discontinue ya, udah termasuk jadul. Tapi misalnya kalau kita putar lagu nih ya masih cukup lah untuk membantu mendengarkan lagu, atau misalnya kalian nonton film dan sebagainya misalnya. Nah, kayak cukup bagus. Terus misalnya kalau kita mau coba untuk Apple TV juga masih bisa lah ya memutar file Full HD ya. Ya tentu 4K itu udah nggak bisa ya. Kita coba ini misalnya
Ini film dari Apple, judulnya Morning Show. Oke, gambarnya cukup bagus. Oke, so itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanya ini apakah masih worth it dipakai di tahun ini 2023, gue sih worth it ya, karena gue juga masih pakai dan so far sih cukup puas, meskipun memang nggak sekencang MacBook terbarunya Apple ya, tapi ini tuh udah memuaskan banget untuk kebutuhan editing ya, meskipun editing berat juga masih dilibas ya sama MacBook Pro Mid 2012 ini. Rencana sih gue bakalan upgrade ini nanti RAM-nya, jadi ntar kita cek apakah makin kenceng atau enggak. Oke, thank you teman-teman, terima kasih sudah nonton. Semoga ini jadi apa ya, bisa jadi masukan lah buat teman-teman yang mungkin mau upgrade ke bukan mau upgrade, mau beli MacBook Pro Mid 2012, tahu cocok ya. So thank you, have a nice day.